Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'im ala man ata'ahu wattaba'a ridah. Al-muntaqim mimman khalafahu wattaba'a hawah. الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا إذ لا يستحق الحمد إلا إياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وقلبك نذبه من الرجس والدرن تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia nikmatnya yang sangat besar, terutama nikmatul iman wal Islam. Nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat dijadikan kita umatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita dapat kembali beriktikaf di Masjid As-Sa'adah ini guna melaksanakan kewajiban kita melaksanakan rangkaian salat Jumat berjamaah. Karena itu marilah kita syukuri nikmat tersebut dengan selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di antara perkara yang dapat menyelamatkan seseorang adalah menerima ketentuan Allah atau takdir Allah. Menerima takdir dengan lapang dada merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang beriman meski takdir tersebut buruk bagi kita. Karena mempercayai takdir merupakan bagian keimanan dan tergolong dalam rukunnya. Dan orang yang tidak menerima takdir atau menyalahkan takdir berarti ia telah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ لَمْ يَرْضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ وَيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِهِ فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَاهُ. Dan barang siapa yang tidak menerima ketentuan Allah dan tidak bersabar atas cobaannya, maka silahkan memilih Tuhan selainnya. Sebagaimana tertera di dalam hadis Qudsi, yaitu bila seseorang
tidak rela terhadap ketentuan Allah, seakan-akan ia tidak terima Allah sebagai Tuhannya, karena pada hakikatnya makhluk merupakan hamba-hamba Allah, hasil ciptaannya dan tempat Allah meletakkan ketentuannya. Adapun pengertian ridha adalah berserah diri, menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak marah atau tidak murka atas kejadian yang sudah terjadi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla ja'ala ar-rauha wal faraja fir ridha wal yaqin wa ja'ala al-hamma wal hadana fi syakki was sakhat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesenangan dan jalan keluar, yaitu dari berbagai macam kesulitan, dalam menerima dengan lapang dada dan keyakinan, dan ia menjadikan kesusahan, kesedihan dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk ketidakyakinan, dan sikap tidak ridha atau sikap tidak menerima, yaitu dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, "Darwatul iman as-sabru lil hukmi war ridha bil qada." Puncak keimanan adalah bersabar menghadapi hukum, yakni hukum ketentuan Allah, dan menerima takdir dengan lapang dada. Disebutkan juga oleh sebagian ulama, idza stawa indal abdi al-mana' wal 'ata faqad radiya anillahi ta'ala. Apabila sama di hadapan seseorang hamba anugerah yang ia dapat ataupun yang masih tertahan, maka ia berarti telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengatakan, janganlah mengeluh kepada siapapun dari apa yang menimpamu, dan jangan sekali-kali kamu curiga atau tidak menerima kepada Tuhanmu atas perbuatannya terhadapmu. Justru tampakkanlah rasa syukurmu kepadanya, meskipun menurutmu kenikmatan yang ada padamu belum baik. Karena berapa banyak kenikmatan yang ada padamu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka pasti kalian tidak dapat menghitungnya. Sebab itu ma'asyiral hadirin, Janganlah kita menceritakan kepada siapapun tentang keadaanmu. Biarkanlah Allah Subhanahu wa taala tempat curahan hatimu dalam mengadu dan tempat kesenanganmu. Adukanlah keluhanmu kepadanya, karena tidak seorang pun yang turut campur bersamanya dalam segala urusan, dan segala bala yang menimpa berasal dari keluhan dan pengaduan selain Allah yang maha lembut, yang sangat menyayangi hambanya, tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lillahi arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha." Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi hamba-hambanya daripada seorang ibu menyayangi anak-anaknya. Karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kejadian demi kejadian yang sering dialami oleh seseorang, baik itu kesenangan ataupun kesulitan yang tidak diinginkan, banyak membawa hikmah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengaturan. Hanya saja banyak dari manusia yang tatkala mendapatkan musibah, ia tidak menerimanya dengan lapang dada, padahal ia tidak mengetahui apakah musibah itu dapat membawa kebaikan pada dirinya atau tidak. Juga sebaliknya, tatkala seseorang mendapatkan kenikmatan, banyak di antara mereka yang lupa kepada Allah, padahal belum tentu kenikmatan yang ia dapati itu baik untuknya. Karena itu
Memohonlah kebaikan dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian untuk berperang meskipun kalian membencinya, dan ada kalanya kalian membenci sesuatu padahal ia membawa kebaikan bagi kalian. Demikian pula ada kalanya kalian menyayangi sesuatu padahal ia membawa keburukan bagi kalian, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Karena itu bersabarlah ma'asyiral hadirin atas apa yang telah ditakdirkan kepada kita. Karena sabar merupakan poros utama ajaran Islam dan keimanan, bahkan ia adalah agama dalam arti keseluruhan. Orang yang dapat mengendalikan dirinya di saat ia mendapatkan musibah, maka ia termasuk orang yang sabar, yang mana manfaat atau keutamaan bersabar sangatlah besar. Di antaranya disebutkan di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberi pahala yang tidak terhingga banyaknya. Ia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Yang tentunya ganjaran bersabar balasannya adalah yang terbaik dari balasan yang pernah ada. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberi ganjaran yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar disebabkan kebajikan yang mereka lakukan. Bahkan ganjaran bersabar lebih besar dari ganjaran pahala salat dan puasa sunnah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya khadzahu minal yaqini was sabri lam yubali ma fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar." Barang siapa yang diberi bagian dari keyakinan dan kesabaran, maka tidak perlu ia menghiraukan salat malam dan puasa sunnah yang tertinggal olehnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu di hari Jumat yang mulia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga saudara-saudara kita dari kezaliman orang-orang Yahudi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemenangan kepada saudara-saudara kita. Dan untuk mereka yang terluka, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, kesabaran dan keteguhan dalam menjalani musibah yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi yang menindas umat Islam, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Dan untuk mereka yang syahid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang berlipat ganda, dijadikan kuburnya raudhah min riyadul jannah. Dan semoga saudara-saudara kita yang akan menggelar aksi bela Palestina esok diberikan kekuatan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Wa inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamun man la yakhfa alaihi al-khafiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحاب خير أهل الدارين، ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجهم الطاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، خصوصا إخواننا في فلسطين، وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح من في صلاح المسلمين ودمر وأهلك من في هلاك صلاح المسلمين. اللهم ادفع الفتن والمحن والبلايا عنهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة.